Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Kapolri sebut ikan busuk mulai dari kepala. Niko Silalahi, kalau begitu, kami salahkan Jokowi saja. Penggiat media sosial, Niko Silalahi, menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyinggung pepatah ikan busuk mulai dari kepala. Niko Silalahi menilai bahwa pepatah itu bisa dijadikan sindiran kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai pemimpin tertinggi Polri. Nah, Pak Listio Sigit Prabowo berani benar. Bukankah petinggi pimpinan tertinggi Polri itu Bapak Presiden Jokowi? Katanya melalui akun Twitter Niko Silalahi. Benar banget Pak, ikan busuk dimulai dari kepala. Berarti kalau polisi di lapangan brutal, berarti itu salah pemimpinnya dong. Fix. Kalau gitu, kami salahkan Jokowi saja. Tambahnya. Adapun Kapolri Sigit menyinggung pepatah ikan busuk mulai dari kepala saat berpidato dalam agenda penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikrek ke-30. Dalam pidatonya, Kapolri Sigit secara umum menyinggung soal menurunnya citra baik Polri di mata masyarakat serta pentingnya kepemimpinan. Kemudian, survei di awal Oktober kita turun karena adanya penyimpangan anggota yang viral dengan cepat dengan didukung perkembangan teknologi informasi dalam dunia media, kata Sigit. Ketika banyak anggota yang viral, maka itu menjadi korelasi bagi kita. Maka dari itu, perbuatan yang dilakukan oleh personel bila bersifat positif, maka dampaknya secara organisasi akan positif. Begitu sebaliknya. Kapolri Sigit mengingatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap Polri itu muncul menjadi generalisasi. Masih sangat banyak polisi yang baik dibandingkan oknum sehingga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memunculkan terobosan kreatif dan positif yang ada. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah, bawahannya akan bermasalah juga. Maka menurutnya, pimpinan harus jadi teladan, sehingga membawa yang akan meneladani. Berita kedua, Jokowi terancam. Publik minta Presiden mundur, hingga bebaskan Habib Rizik Syihab. Mosi tidak percaya. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, sekaligus evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di sejumlah titik. Aksi tersebut juga diikuti oleh kelompok massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Kamis 28 Oktober. Massa ARM diketahui tiba di lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Massa besar ini nampak berbeda dengan massa-massa gabungan buruh dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak. Mereka melakukan long march dari arah Jalan Merdeka Selatan depan gedung Balai Kota menuju Patung Kuda sembari membentangkan berbagai spanduk. Spanduk besar yang dibawa tersebut dilengkapi dengan tulisan "Mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Jokowi mundur." Selain membawa spanduk, ARM juga membawa bendera buruh PPMI dan berbagai poster. Dalam poster tersebut tertulis tulisan aspirasi seperti "Ngurus cabai aja nggak becus", "Minta 3 periode", dan "Stop arogansi aparat". Tak berhenti sampai di situ, ARM juga menyinggung penjajahan gaya baru. Usir penjajah gaya baru. Bahkan mereka meminta pemerintahan saat ini untuk membebaskan Habib Rizik Syihab. Bebaskan Habib Rizik. Demikian yang tertulis dalam poster. Diketahui, aksi dari ARM ini didominasi oleh anak muda dan ibu-ibu. Masa aksi juga melantunkan lagu-lagu kebangsaan hingga membacakan naskah Sumpah Pemuda. Berita ketiga, Dirut Garuda pakai fasilitas kantor untuk liburan. Yan Harahap, gimana? Tak mau bangkrut. Politisi Yan Harahap menyoroti pemberitaan soal Direktur Utama Dirut Garuda, Irfan Setiaputra, yang diduga memakai fasilitas kantor untuk liburan bersama keluarga.
Melansir dari Keuangan News, Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Persero Tbk meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindak tegas Irfan Setia Putra. Diketahui, Irfan Setia Putra berangkat bersama keluarga dengan rute penerbangan semula Jakarta-New York via Amsterdam tanggal 30 September 2021 yang kemudian diubah menjadi Jakarta-New York via Incheon atau Seoul, Korea Selatan. Kemudian, Irfan dan keluarga kembali pada 16 Oktober 2021 dengan rute Amsterdam-Jakarta dengan GA089 menggunakan fasilitas kelas bisnis. Dalam surat yang dilayangkan Serikat Karyawan, dijelaskan bahwa seharusnya dalam kondisi saat ini, Garuda membutuhkan perhatian seorang dirut. Bahwa mengingat situasi dan kondisi Garuda sangat memerlukan perhatian 24 jam dari seorang direktur utama, maka kami berpendapat seharusnya seorang dirut lebih memprioritaskan perhatiannya terhadap kondisi Garuda Indonesia saat ini, tulis surat tersebut. Mirisnya lagi, selain menghadiri undangan tersebut dari tanggal 3 sampai 5 Oktober, Direktur Utama mengakui lanjut berlibur bersama keluarga dan baru kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2021. Kami mendapat informasi bahwa biaya pembatalan atas 4 tiket ekonomi promo V-Class keluarga Direktur Utama Garuda dengan rute semula Jakarta-Amsterdam tidak dikenakan biaya pembatalan. Lanjut keterangan surat itu. Atas hal tersebut, Yan Harahap lantas mengecam tindakan yang dilakukan oleh dirut tersebut. Terlalu, itu manusia. Benar-benar tak punya hati. Bagaimana tak bangkrut? Tulis Yan Harahap melalui akun Twitternya. Berita keempat, kalau di India cuma 96.000 pedagang tes PCR, untung banyak. Harga tes real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR terus menuai polemik sejak terbitnya aturan yang mewajibkan pengguna pesawat terbang menunjukkan hasil tes PCR. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan PCR Rp275.000 untuk Jawa dan Bali, serta Rp300.000 untuk luar Jawa Bali. Namun demikian, angka tersebut masih terbilang tinggi bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi, Prodem Iwan Sumule. Apalagi setelah dirinya mendapat kabar dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, yang menyebut harga PCR berada di kisaran Rp96.000. Artinya, harga di Indonesia saat ini hampir 3 kali lipat lebih mahal. Di satu sisi, Iwan Sumule juga mengingatkan bahwa agar tes PCR pada awal pandemi juga fantastis, bahkan hingga jutaan rupiah. Yang betul, di India hanya Rp96.000. Pedagang tes PCR, untung banyak dong, ujarnya kepada kantor berita politik Ermol, Kamis 28 Oktober. Menurutnya, semua ini terjadi karena pedagang PCR ikut andil dalam mengatur kebijakan pemerintah, sehingga yang terpikirkan adalah bagaimana menghasilkan cuan, bukan untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya pandemi. Padahal, penanggulangan COVID-19 dan keselamatan rakyat, masyarakat, merupakan tanggung jawab negara.